Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Infal Syafalni di pekan ketiga segmen pertama. Hari ini kita akan membahas tentang unsigned dan signed edition atau penambahan ya. Sebelumnya kalian telah mempelajari expansion and truncating ya di sebuah bit ya. Jadi pemanjangan ataupun pemotongan dan materi-materi yang sebelumnya. Mari kita simak segmen pertama pada pekan ketiga ini. Pertama ya guys adalah penambahan pada unsigned ya guys. Jadi misalkan kita mempunyai sebuah eh, word atau sebuah vektor dari bit dengan jumlah W bit ya. Lalu kita tambahkan juga eh, sebuah vektor ya U dan V ya dengan jumlah yang sama ya W bits ya. Maka eh, apabila kita ingin menghasilkan hasil penambahan yang selalu benar, maka kita perlu menambahkan satu bit ya di depannya ya, satu bit di depannya. Namun di pemrograman C ini ya, karena size atau ukuran dari word sudah ditentukan ya, seperti yang sebelumnya sudah saya tekankan bahwa kalian harus menghafalkan tipe-tipe data dan ukurannya ya, maka kita tidak bisa menyimpan bit yang lebih dari W ya, maka kita akan membuang bit yang lebih dari W. Nah ini penjumlahannya sama ya guys, jadi kita jumlahkan satu persatu dari bit yang paling belakang, lalu ada carry-nya ya, apabila ada carry-nya misalnya 1 ditambah 1, misalkan di sini 1 ditambah 1, maka ada carry-nya di sini ya guys, jadi kita tambahkan juga carry-nya ya, hingga sampai bit yang paling depan. Seperti itu guys, gampang ya guys. Nah, jadi kita akan mengabaikan ya bit pada carry output ya, pada bit yang lebih dari W. Nah, ini caranya ya. Caranya adalah penambahan biasa ya. U tambah V ya, misalkan ini 5 ditambah 4 ya. Tambah 4 ya 9 ya. Mod dari 2 pangkat W. Misalkan W-nya sama dengan berapa guys? Misalkan 4 ya, 4 ya, 4 bit ya. Kita punya 4 bit di sini. Maka ini 9 mod 2 pangkat 4 ya, atau 16 ya. 16 ya guys. Jadi apabila nilainya lebih dari 16, maka dia akan kepotong ya guys. Jadi maksimal 15 ya nilai untuk 4 bit. Jelas ya guys? Oke guys, ini adalah sebuah ilustrasi dari penambahan integer ya guys. Jadi ini integer bukan unsigned ataupun signed ya, yang memiliki size dari bit ya guys. Jadi kita punya 4 bit integers U dengan V. Nah, jumlah dari U dan V ini kita visualisasikan di grafik ya. Ini nilai U dan nilai V ya. Maksimal adalah nilai U adalah 4 bit ya guys. Jadi ada 2 pangkat 4, ada 16 nilai ya guys. Jadi U max-nya sama dengan 2 pangkat W minus 1 ya guys. Ya ini harus kalian selalu ingat ya. Jadi nilai-nilai maksimal dari unsigned max, terus complement max dan sebagainya guys. Jadi ini ada 15 nilai ya. Di sini ada 15 nilai ya. Ini sampai 15 dan ini juga sampai 15 ya guys. Nah, kita akan mengkomputasikan ya true sum atau penjumlahan yang sebenarnya ya dari U dan V ya. Jadi di sini tidak ada batas ukuran dari bit ya. Jadi tidak akan kita potong ya guys. Jadi nilainya ini akan bertambah ya dari linear, secara linear dengan penambahan U dan V ya. Jadi nilai maksimalnya berapa guys? Jadi 15 tambah 15 30 di sini ya guys. Di sini 30 ya guys. Jadi dia akan membentuk surface seperti ini.
karena tidak ada overflow. Sedangkan nilai maksimalnya adalah 15, nilai U-min-nya jelas ya guys, 0 ya di sini ya. 0. Seperti itu, jelas ya guys. Selanjutnya adalah penjumlahan unsigned ya guys. Jadi dengan size 4 bit ya. Jadi W-nya 4 kita punya. Lalu apabila nilainya itu lebih besar daripada 2 pangkat W-1 ya guys. Jadi dia akan overflow ya. Jadi ini keadaan overflow ya guys. Jadi 2 pangkat W ke atas ya guys. Jadi nilainya 16 ke atas ya, lebih besar daripada 16 ya guys. Jadi ini contohnya ya. Jadi misalkan penjumlahan hingga 15 ya, maksimal kan 4 bit itu 15 ya guys. 1 1 1 ini 15 ya nilainya ya guys. Jadi penjumlahan dua variabel dengan 4 bit itu maksimal 15 ya. Di sini ini maksimal 15 ya guys. Ini 15 ya nilainya ya guys. Jadi setelah itu maka dia akan mengalami overflow ya, akan mengalami kembali ke nilai 0 hingga berapa nih guys ya? Ya, 0 hingga berapa ya? Hingga 14 mungkin ya guys ya. Jadi ini nilainya 14 ya. Seperti itu guys. Jadi apabila kita menjumlahkan uh, yang kurang dari 15 maka dia akan di sini ya range-nya guys. Jadi misalkan kita menjumlahkan 15 ditambah 3 ya guys. Kita tambahkan ya guys. Ya, ini 0, ini kita ada carry 1 guys, jangan lupa ditulis ya guys. Ini 1 ada carry lagi ya guys. Maka ini 0, ada carry lagi 1 ya guys di sini. Maka ini 0. Maka overflow-nya dia akan dari berapa nih guys? Ini kan 17 ya guys. 17 dia ke nilai 2 ya. Ke nilai 2 ya guys. Jadi seperti itu guys. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita mempunyai bit yang dengan ukuran tertentu, maka apabila dia penambahannya melebihi dari bit tersebut, maka dia akan kita buang ya guys. Ini ada carry di sini ya guys, kita buang ya, maka dia akan turun atau berbentuk seperti ini ya guys. Jadi lembah ya, jadi dia akan turun ke lembah atau menjadi nilai yang kecil ya guys. Oke guys, sekarang kita ke penambahan tools complement ya guys. Jadi ini identikal ya, jadi sama dengan penambahan yang unsigned. Yang tools complement pun operasinya sama ya guys. Misalkan kita punya W bits ya, dengan vektor U dan V ya, maka terus sumnya itu W plus 1 bit ya guys. Nah ini kita akan membuang juga bit yang paling ujung kiri ya guys. Jadi kita hanya mengambil W bit aja ya. Nah ini kalian jangan lupa ya guys. Jadi nilai Tmin itu berapa ya guys. Jadi Tmin itu 2 pangkat W minus 1 ya guys. Jangan lupa minusnya ya guys. Karena dia minus ya. Lalu Tmax-nya berapa guys? Jadi Tmax-nya itu 2 pangkat W minus 1 ya guys. Nah itu adalah nilai dari Tmin dan Tmax. Maka penjumlahan kita pun juga diantara range ini ya guys. Seperti itu ya guys. Misalkan minus kita punya 4 bit ya guys. Kita punya 4 bit. Misalkan minus 8 ya guys. Minus 8 itu berapa guys? Jadi minus 8 itu 1000 ya. Ya, seperti itu guys. Nah, ini kalau kalian ingin mendapatkan nilai minus itu seperti apa gampangnya guys. Jadi binary-nya berapa ya? Misalkan
8 ya. 8 itu binary-nya berapa? Binary-nya itu dia 1000 kan ya guys. Nah ini bagaimana kita mengkonversi minus 8? Maka kita negasikan plus 1 ya guys. Jadi kita negasikan dulu ini 0, 1, 1, 1. Lalu kita tambah 1 ya guys. Tambah 1 ya guys. Tambah 1 maka ini akan menjadi 1, 0, 0, 0 ya. Maka nilai unsigned dari ini 8 itu sama dengan nilai minus 8 ya guys di 4 bit ya. Jadi dalam 4 bit itu dia minus 8 sama dengan nilai unsigned 8 ya. Seperti itu guys. Jadi misalkan kita menjumlahkan ya, minus 8 ditambah 7 ya guys. 7 ya guys. 7 misalkan itu 0111 ya guys. Jadi ini kita tambahkan ya. Kita tambahkan masing-masing bit, maka kita mendapatkan 1, 1, 1, 1 ya. Ya. Nah, 1, 1, 1, 1 ini berapa ya guys? Kalau di unsigned dia 15 ya nilainya ya. Tapi kalau di TOOS complement berapa ya? Jadi kalau dijumlahkan ini kan minus 1 ya. Jadi kalau kita periksa itu kita bisa memeriksa dengan cara yang sama ya. Jadi cara yang sama, caranya itu invert lalu ditambah 1 ya guys. Jadi misalkan ini 15 ya. 15 itu kita invert jadi 000 ya. 00 ditambah 1 jadi dia menjadi 0001 ya. Nah, ini nilai positifnya ya, atau nilai negasinya ya. Ini cara menegasikan ya. Menegasikan. Ya, seperti itu ya guys. Nah, jadi di sini identikal ya. Jadi operasi bitnya sama antara sign dengan unsigned itu. Misalkan kita punya dua variabel ya, u dengan v, lalu kita unsigned-kan, lalu kita casting sebagai integer, itu hasilnya sama ya dengan secara langsung ya. Ini kan integer ya, ini udah integer ya, ini udah integer, ditambahkan maka hasilnya akan sama karena operasi bitnya sama guys. Jadi misalkan nilai minus berapa, minus 1, minus 1, 1, 1, 1, 1, 1, enggak ya, ada 4 bit ya, ditambah berapa misalnya ya, kalian mau misalnya 2 ya, 2 itu 0, 0, 1, 0 ya, kita tambahkan maka dia hasilnya akan 1, di sini 0, di sini ada 0, ini ada 1, maka di sini ada carry ya, lalu di sini ada 0, di sini ada carry, di sini ada 0, di sini ada carry. Nah, ini kita buang ya, bit yang paling terakhir kita buang. Jelas ya guys, ini TOOS complement addition. Selanjutnya adalah overflow di TOOS complement ya guys. Jadi ini kita punya T-add overflow, dimana apabila kita ingin mendapatkan jumlah yang sebenarnya ya, yang tidak memiliki batas bit ya, true sums, maka kita memerlukan W plus 1 bit ya. Jadi kita perlu tambahan 1 bit untuk menyimpan carry apabila ada kelebihan carry di penyembelahan yang sebelumnya ya guys. Nah, ini caranya adalah kita tetap membuang MSB yang berlebihan tersebut ya guys. Jadi misalkan sebelumnya ya, contohnya adalah minus 1 ditambah berapa ya, 1 ya misalkan ya guys. Jadi minus 1 itu 1, 1, 1, 1 ya, dan nilai 1 itu 0, 0, 0, 1 ya guys. Ini kita tambahkan
maka kita di sini ada 1, ada kiri sini 1, 0, ada kiri lagi 1, 0, ada kiri lagi 1, 0, ada kiri lagi ya guys. Di sini 1, 1. Maka kita ambil di sini aja ya guys. Mohon maaf ini guys, ini 0 ya guys. Nah, jadi ini kita buang, maka hasilnya berapa guys? Jadi hasilnya adalah 0 ya. Seperti itu ya guys. Jadi treat the remaining bits yang bit yang sisanya itu sebagai two's complement ya. Jadi ini menjadi nilai non negatif ya. Menjadi nilai non negatif. Negatif ya. Jadi itu ya guys. Jadi nilai minus dari two's complement itu biasanya bernilai bitnya besar ya. Jadi apabila kita tambahkan dengan nilai yang agak besar juga di nilai positifnya, maka kita bisa mendapatkan nilai positif ya. Seperti ini ya guys. Jadi apabila kita menambahkan minus, kita tambahkan positif ya, jadi itu bisa menjadi nilai positif ya. Dan ini yang sebaliknya ya. Oh, ini yang nilai minus ya. Ini nilai minus kita tambahkan positif, maka dia akan menjadi positif. Adapun nilai yang besar kita tambahkan lagi dengan nilai yang besar, maka dia akan bisa bernilai negatif ya guys. Jadi seperti itu ya, bisa bernilai negatif ini ya. Ini kan negatif, yang ini positif ya guys. Seperti itu. Ini adalah two's complement overflow. Selanjutnya adalah visualisasi dari two's complement addition ya guys. Jadi kita punya dua nilai sama, variabelnya u dengan v dengan ukuran 4 bit ya guys. Jadi range-nya ini kalian jangan lupa ya. Range-nya itu minus 8 sampai 7. Ini dari mana ya guys? Dari Tmin sama dengan berapa guys? Minus 2 pangkat W minus 1 ya guys. Dan Tmax itu berapa ya guys? Jadi 2 pangkat W minus 1 ya guys. Seperti itu. Tminnya jadinya sama dengan minus 8. Dan Tmax-nya sama dengan 7 ya guys. Seperti itu. Nah ini apabila penambahannya melebihi dari Tmax ya, ini Tmax ya, maka dia akan menjadi negatif ya guys. Lalu apabila dia penambahannya kurang dari minus dari Tmin ya, jadi dia akan positif ya, seperti yang tadi graf yang sebelumnya. Nah ini jumlahnya ya, ini ada sumnya ya di sini ya, jumlahnya, dan ini nilai u ya, dan ini nilai v ya. Ya misalkan aja ya, minus 8 ditambah berapa guys, misalkan minus 8 ditambah 4 gitu ya, nah, jadinya minus 4 gitu ya guys. Minus 4 di sini ya, minus 4 ya, minus 4 di sini ya, minus 8 ditambah 4 itu di ya, berarti di sini ya guys, jadi posisinya ya, jadi dia minus 4 ya, jadi dia hasilnya minus 4. Jadi ini apabila penambahannya minus dengan minus ya, penambahannya, maka dia apabila dia hasilnya kurang dari Tmin, maka dia akan berubah menjadi positif ya, seperti itu. Dan apabila dia
Yang ini adalah penambahannya apabila nilai minus, ini nilai positif ya, positif dengan positif maka akan seperti ini ya, akan seperti itu. Dan yang terakhir apabila dia melebihi nilai Tmax, maka dia akan bernilai negatif ya, ini ya, apabila dia lebih dari nilai Tmax. Seperti itu. Nah, ini adalah representasi atau ilustrasi visual ya dari penambahan TUS komplement. Ini adalah akhir segmen dari segmen pertama di pekan ketiga. Semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.